Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaanmu hari ini tanggal 24 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang. Dan aku akan menarik energi dari kalian berdua. Kisah percintaanmu ya, seperti apa dengan si dia. Oke. Be willing to express love. Express love to receive love. Ekspresikan cintamu untuk menerima sebuah cinta ya, menerima cinta. Jadi di sini cobalah ketika kamu memang suka dengan dia, ketika kamu memang cinta dengan dia, tunjukkan gitu ya, tunjukkan. Kalau misalkan kamu di sini seorang wanita nih, oh aku kan seorang wanita, masa sih aku yang duluan maju? Oke, kalau begitu buatlah jalan buatnya untuk maju ke arah kamu. Jangan menutup diri, jangan jaim-jaiman. Di sini ekspresikan cintamu untuk kamu, untuk mendapatkan cintamu kembali gitu ya. Jadi di sini jangan hanya cuma sekedar menunggu, tapi kamu tidak memberikan bisa dibilang sinyal atau tanda gitu ya bagi dia untuk ayo dong segera datang gitu ya. Jangan hanya di dalam hati, coba untuk ekspresikan. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, bisa ini ceritanya dari sisi kamu atau bisa juga ini dari sisi dia. Yang penting ini memang cerita, kalau sesuai ya memang ini untuk kalian gitu ya. Mau ini dia atau kamu, dari sisi siapapun ya, pokoknya ini kalian situasikan aja ya pada siapa dia gitu. Ya, aku lihat kemarin ya kalian ini memang berpisah karena suatu keadaan yang ketika menjalin suatu hubungan udah lelah, udah capek, frustasi, stres ya, entah apa yang membuat itu terjadi. Mungkin bisa jadi karena hubungan kalian stuck ya, nggak ada perkembangannya, nggak ada nggak ada langkah step selanjutnya dari hubungan kalian, sehingga hubungan kalian itu di situ-situ aja ya, nggak ada kemajuannya ya. Makanya di sini kalian merasa stres, lelah, capek dengan hubungan ya. Akhirnya di sini kalian berdua memilih untuk berpisah ya, tidak memutuskan komunikasi bahkan ya. Dan ini bukan berarti pisah secara total ya, karena di sini kalau Four of Swords itu berarti menandakan perpisahan ini untuk terhubung kembali sebenarnya ya, agar perasaan yang ego di antara kamu dan dia itu terbangkit kembali gitu ya. Yang tadinya ego tidak mau komunikasi, yang tadinya ego tidak mau peduli, yang tadinya acuh tak acuh gitu ya. Acuh tak acuh itu berarti pengertian ya, bukan, maksudnya acuh gitu ya, yang tadinya acuh. Akhirnya setelah berpisah kalian bisa lebih memahami satu sama lain, siapa yang kalian inginkan, siapa yang kalian cintai, siapa yang kalian butuhkan gitu ya. Jadi untuk mengingat kembali mengapa kamu dan dia bisa bersama, dan membuat suatu rencana bagaimana nih ini ya untuk menghadapi stres di masa depan gitu ya. Dan
aku lihat juga ya agar terjalinnya hubungan ini tuh karena memang benar-benar saling memahami. Ya memang kamulah yang dia butuhkan, bahwa dialah yang kamulah yang dia butuhkan juga gitu. Ya, jadi sama-sama saling memahami, kamu untuk aku untuk kamu, kayak gitu loh. Ya. Jadi perpisahan ini justru malah ngebuat kalian lebih saling terikat, ya, saling terkoneksi lebih kuat seperti itu. Oke, apa ini? Five of Cups reverse. Bahkan di sini aku melihat dia itu menyesal banget loh, menyesal banget atas perpisahan ini. Ya, dia sedih banget karena berpisah dengan kamu. Ya, walaupun dia menyadari banyak ya kesempatan-kesempatan dia untuk menjalin hubungan dengan yang lain setelah berpisah dengan kamu. Banyak pilihan lah ya di luar sana yang bisa dia pilih untuk dia jadikan pasangan, tapi nggak bisa gitu, nggak apa ya, nggak serak di hati, nggak ada yang terjalin, nggak ada yang tercapai hubungannya dengan dia gitu. Sehingga di sini aku melihat perasaan dia setelah berpisah sama kamu justru malah timbul lebih intens ya, lebih sering kepikiran kamu, sering merasa rindu, sering kangen, pengen ketemu, pengen apa namanya, melepas rindu seperti itu ya. Akhirnya di sini aku lihat energi dia ingin rekonsiliasi, dia ingin datang lagi ke kamu, ingin memberikan apa ya, mungkin permintaan maaf atau perbaikan hubungan seperti itu ya. Intinya di sini dia ingin rekonsiliasi lagi, ingin balikan lagi sama kamu. Dan memang dia ngelihat ketika dia ingin datang lagi ke kamu itu ya, kok kayaknya tuh sulit udahan gitu ya, sulit. Dia kayak menemukan selalu banyak jalan buntu. Dia coba dengan cara ini, dia mentok ya, kamu tidak membuka pintu untuknya. Ketika dia kesini juga dia mentok, ketika dia kesini juga mentok gitu. Jadi banyak hal-hal yang dia coba untuk bisa datang ke kamu, tapi selalu menemukan jalan buntu. Nah, dan aku lihat di sini ya, ketika dia sudah menemukan jalan itu, sebenarnya gini, di dalam keinginan dia, di proses dia ingin rekonsiliasi, dia ingin kembali dengan kamu itu, dia melibatkan Tuhan di sini. Dia berdoa kepada Tuhan untuk diberikan jalan. Ketika dia dapatlah satu jalan, dan aku lihat di sini ya, kamu mempersilahkan juga dia datang, mempersilahkan hadir di kehidupan kamu, dan di sini dia mulai untuk melakukan percakapan dengan kamu. Bahkan di sini dia langsung to the point, dia jujur, dia terbuka kembali dengan kamu. Ya, dia akhirnya lebih terbuka, dia lebih jujur sekarang ketika dia datang ke kamu. Kenapa? Karena dia di sini sudah merasakan ya, entah mungkin ini sudah kesekian kalinya kalian putus nyambung, ketika yang terakhir kali ini kok ya lebih sulit dari yang kemarin. Mungkin dia melakukan hal yang sama berulang kali, kesalahan yang sama berulang kali, makanya dia selalu menemukan jalan yang sulit untuk datang ke kamu. Dan cuma minta bantuan Tuhan ya, dia berdoa kepada Tuhan untuk diberikan jalan, kayak gitu aku lihatnya. Dan bahkan ya, sempat ketika dia udah putus asa, mencari jalan nih, lewat mana untuk datang ke kamu, tapi ujung-ujungnya mentok, nggak ada jalan gitu ya. Dia sempat putus asa, sampai dia berpikir, apakah benar kamu ini orang yang tepat buat aku? Apakah benar perasaan ini memang untuk kamu? Kayak gitu ya. Dia sempat meragukan itu, dia sempat berpikir bahwa apakah benar gitu ya, memang kamulah orang yang dia inginkan gitu. Tapi kenapa setiap dia mencari jalan untuk ke kamu itu kok ya mentok gitu, sulit gitu ya untuk ada pintu yang terbuka kembali dari kamu gitu. Nih,
Orang ini adalah orang yang kemarin itu dengan yakin pedenya dia pergi dari kamu, pergi gitu aja tanpa menjelaskan atau bahkan tanpa memberikanmu kesempatan untuk menjelaskan atau untuk menyangkal atau untuk apalah ya, untuk mencoba mempertahankan dia kayak gitu. Tahu-tahu dia ini udah tiba-tiba bilang sama kamu putus, atau tiba-tiba dia pergi gitu aja ya, tanpa memberikan kamu kejelasan. Karena di sini aku melihat bahwa kemarin itu ada suatu masalah di hubungan kalian, dan kemudian dia merasa kok ya hubungan ini berat banget, hubungan ini kayak udah nggak bisa diselamatkan lagi, hubungan ini kayak udah nggak bisa dibicarakan lagi, hubungan ini kayak udah nggak bisa dipertahankan lagi. Makanya di sini dia tahu-tahu pergi gitu aja ninggalin kamu ya, tanpa memikirkan perasaan kamu ya, tanpa memikirkan efek ke depannya ya. Dia pede aja langsung pergi gitu aja ya, tanpa memberikan kamu waktu untuk berpikir, untuk menahan dia gitu. Tahu-tahu udah pergi gitu aja ya orang ini. Dan bahkan saat ini ya, aku lihat ketika dia sudah datang, aku lihat di sini dia lebih hati-hati ya, hati-hati untuk mengambil keputusan terhadap kamu atau berbicara terhadap kamu. Dia akan lebih hati-hati lagi karena di sini dia tidak mau kehilangan kamu lagi, dan di sini juga dia tidak mau berselisih paham lagi dengan kamu. Dia di sini nggak mau berantem lagi dengan kamu, dia tidak mau kehilangan kamu ya. Bahkan jujur ya, aku lihat dia kan di sini menahan tindakan dia, karena dia nggak mau gegabah, dia nggak mau ceroboh, dan dia nggak mau gerasa gerusuk ya untuk memaksakan kamu harus kembali lagi dengan dia. Nggak gitu. Sekarang tuh benar-benar yang dia pikirkan matang-matang, dan dia harus melihat dari sisi kamunya juga. Kalau misalkan sisi kamunya, kamu memang welcome, membuka pintu lebar-lebar untuk dia memasuki hatimu lagi, ya dia akan datang ya. Tapi di sini dia nggak akan yang memaksa gitu ya, dia melihat dari sisi kamunya. Tapi kalau misalkan di sini kamu cuman welcome tapi belum bisa membuka hati untuk dia, dia akan tunggu kamu. Nah, sambil menunggu kamu itu kadang kan komunikasi tuh nggak intens ya, komunikasi kalian bahkan di sini jarang banget. Jujur, sebenarnya dia di sini gelisah banget ketika dia nggak ada komunikasi dengan kamu, ketika dia nggak ada kabar dari kamu. Itu lebih panik lagi dia, lebih bingung lagi dia gitu ya, benar-benar yang takut banget akan kehilangan kamu. Tapi di sini di satu sisi di pikiran dia nggak mau bertindak secara gegabah. Dia harus hati-hati banget, jangan sampai nanti kamu tersinggung, jangan sampai kamu nanti justru kepancing emosi atau marah, akhirnya kalian berselisih paham, akhirnya kalian bertengkar gitu. Dia nggak mau. Jadi benar-benar yang langkah dia itu pelan-pelan banget, jangan sampai hubungan kalian rusak lagi kayak gitu. Aku lihatnya di sini ya. Nih ada 3 of Wands, tegak ya. Aku lihat di sini akan ada langkah melangkah ke fase selanjutnya dari hubungan kalian gitu ya. Dan aku lihat di sini dia sedang memikirkan masa depan bersama kamu yang dan aku lihat di sini dia serius ya, dia serius pengen punya hubungan jangka panjang dengan kamu ya, ingin ada komitmen yang serius dengan kamu. Nah, ini bisa terjadi ya, bisa terjadi jika memang kamu di sini tegas ya, lebih tegas pada maunya kamu. Kalau memang kamu pun mau berkomitmen dengan dia, kamu juga harus tegas ngomong ke dia. Oke,
kalian harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak ya untuk sama-sama mau berkomitmen. Jadi intinya di sini kamu harus mengambil suatu keputusan yang tegas untuk sebuah komitmen ini. Kalau kamu nggak tegas, ini akan sulit ya. Hubungan ini akan menggantung atau mungkin bahkan bisa terulang lagi yang kayak kemarin, masalah yang kayak kemarin gitu. Karena di sini kuncinya ada di kamu. Kamu harus punya ketegasan tentang komitmen ini, tentang maunya kamu seperti apa. Karena di sini aku lihat dia itu pengennya hubungan yang serius. Kalau kamu pun mau menjalin hubungan yang serius, maka tegaslah dengan perasaanmu, dengan keinginanmu terhadap dia. Juga di sini ya, jaga komunikasi tetap berjalan ya. Kalau komunikasi masih adet-adetan ya, kalau adet-adetan tuh bahasa aku aneh ya, masih on off gitu ya, atau bahkan jarang ada komunikasi, hati-hati ya, hati-hati. Keinginan kalian untuk berkomitmen itu akan lebih sulit gitu ya. Jangan sampai terulang lagi seperti yang kemarin ya. Makanya di sini kartunya adalah cobalah untuk mengekspresikan cintamu agar kamu mendapatkan cintamu gitu ya, agar kamu mendapatkan cinta ya. Jadi orang ini memang serius mau, cuman ya harus ngeliat dari sisi kamunya, karena orang ini sudah pernah berbuat salah sama kamu dan dia tidak mau membuat kamu nggak mau berselisih paham lagi dengan kamu. Makanya di sini dia hati-hati banget untuk melangkah ke arah kamu. Jadi harus dari kamunya. Kalau kamu memang mau, silahkan berikan jalan untuknya ya. Bukalah jalan untuk ke hatimu, bukalah jalan untuk dia datang ke kamu gitu ya. Entah kamu berikan sinyal, tanda atau apa gitu ya, boleh, silahkan gitu ya. Atau mungkin kamu orangnya lebih suka yang satset, oke, to the point gitu ya, ngomong sama dia gitu, kamu maunya apa gitu. Oke, tapi di sini aku lihat karena dia hati-hati banget dalam bergerak. Maksudnya jangan berikan pertanyaan yang menggantung ya. Maksud aku to the point adalah ya, kalau memang kamu siap ya bilang aja, oke, aku siap untuk berkomitmen gitu. Atau apalah ya. Intinya jangan memberikan dia pertanyaan ya, jangan memberikan dia pertanyaan yang justru malah dia akan lebih bimbang. Karena di sini dia berhati-hati banget agar kamu tidak tidak menolak dia, agar kamu juga tidak pergi dari dia gitu. Karena ini situasi dia itu kayak takut gitu loh, orang yang takut kamu pergi, tapi pengen gerak, tapi takut karena dia pernah punya salah gitu, takutnya kamu akan menolak dia kayak gitu ya. Takut kamu pergi, takut kamu menolak dia, seperti itu. Tahu kan maksudnya ya, dia kayak mau gerak tapi dia takut gitu ya. Jadi kalau bisa ketika kamu mau to the point, ngomong aja langsung to the point, kamu maunya apa. Jangan memberikan dia pertanyaan yang justru malah membuat dia akhirnya bingung. Nanti kalau aku bilang iya, kamu mau nggak ya? Akhirnya ada pertanyaan lain seperti itu dari sisi dianya gitu ya. Oke, ekspresikan cintamu jika kamu menginginkan cintamu datang gitu. Kalau misalkan menurutmu enggak, aku nggak mau sama dia gitu ya, nggak mau dengan orang ini karena orang ini udah bolak-balik nyakitin kamu, oh ya udah gitu. Berarti ini bukan memang untuk orang yang itu. Tapi kayaknya nih, kalau misalkan kamu masih memikirkan orang yang sama dengan apa yang aku bacakan, berarti ada keinginan kamu juga pun mau sebenarnya sama dia, ya kan? Gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk kedua belah zodiak sebenarnya bisa aja resonate, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.